Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam Jumat ya. Malam Jumat ya. Kita syutingnya ini di tengah suasana yang adem, yang tenang, yang sunyi. Nah, konten kali ini Ane akan ngobrol santai sih lebih tepatnya. Kita akan podcast bareng bersama Bimo. Bukan horor ini ya. Bukan horor ya. Kalau malam Jumat. Iya, benar bukan horor. Oke. Dan Bro Michael Hadi dan kita di sini akan sedikit mengulik dan mengupas perjalanan cintanya Bimo ya. Oke, Mo, gimana kabarnya? Baik, sehat. Oke. Kegiatan ngapain aja sehari-hari? Ya, nganggur, ranjang. Jam ngelamun di sahabat tuh. Santai aja. Santai aja, oke. Oke, sekarang gua mau bertanya nih mau sama lu. Silakan. Oke. Lu jangan terlalu serius dong. Ya kenapa lihat ke kamera tuh? Oke. Jadi gini lah, pertanyaan sederhana ini. Apa yang ngebuat lu mau untuk pacaran? Biar nggak kesepian gua. Buat jalan di sana. Alasannya. Iya. Ya buat nyari pasangan hidup lah. Buat nyari pasangan hidup, buat nemenin gua jalan kemana-mana sehari-hari, seminggu berapa kali gitu. Pasangan hidup apa nih kan? Pasangan hidup kan itu kan sehidup semati. Ya mungkin sebegitu, sehidup mati berjalan. Nah, apa yang ngebuat lu mau membuktikan cintanya? Sedangkan kan pacaran itu kan cuma untuk sekedar apa ya, pelampiasan hawa nafsu aja. Bukannya begitu. Iya. Jadi apa yang ngebuat lu mau untuk jalanin pacaran sedangkan ya, lu nggak belajar dari ini pengalaman orang gitu yang udah pacaran bertahun-tahun terus gitu. Kenapa lu masih mau melakukan itu dari sisi lu sebagai Bimo Agung Sendayu? Karena gini, satu, Apa itu? makanya suka nanyain mulu. Agung kemana katanya? Nggak main-main ke sini, kakaknya putus. Oh, ini jadi ke apa sih penyebabnya? Oh, Iya, langsung aja, makeupnya aja. Oh, langsung ke nyokapnya. Iya, Bukan sama dari nyokapnya. perjalanan awal gitu. Enggak, ini lu ceritain aja Iya, perjalanan awal. Dari cerita awal lu. gitu kayak maksudnya lu misalnya nih, lu kan sendiri ya. Terus lu punya visi misi kayak misalnya gue pengen pacaran lah. Kayaknya pacaran enak nih. Nah, itu visi misi lu apa tuh? Apa karena aku kesepian nih. Ya, Gue pengen butuh pacaran. gue butuh pacaran. Oke, benar kata Meta itu. Yang satu gue butuh pacaran, Karena yang kedua ngiri sama orang pacaran. Hmm. Jadi lama gue jomblo itu. Begitu. Oh, karena lu Jadi lu takut dibilang jomblo oh, gitu. iya, takut dibilang makanya. jomblo. Dewi lu kemana? Kok nggak dibawa-bawa? Cewek lu? Oh, suka ditanya ya gitu. Iya begitu, Oh, ikut tanya begitu. Oh, itu jadi intinya motivasi lu mau melakukan Oh, pacaran. Iya. biar nggak dijelekin sama orang gitu. Nah ya. begitu. Tapi di sini gua akan sedikit ngasih sedikit apa ya, pencerahan lah. Jadi pada saat orang bilang begitu itu sebenarnya dia cuma bertanya aja sih, bertanya lu udah punya pacar atau belum. Tapi pada saat lu bilang udah punya pacar, oh berarti ini orang pada umumnya gitu. Karena memang pacaran itu bagi gua ya, menurut gua itu satu hal yang seharusnya bukan menjadi yang lumrah, karena di tengah masyarakat kita itu pacaran itu menjadi satu hal yang normal gitu. Padahal itu kalau menurut dari sisi agama Islam, karena gue beragama Islam, itu seharusnya ya jangan dilakukan lah, karena itu juga sama saja mendekati dengan zina. Jadi di sini bahan pertanyaannya itu ya menurut gua lu sah-sah aja sih, namanya juga cinta monyet kan, dan gua pun dulu pernah begitu. Yang Wajar penting deh. lu jangan melakukan sebuah kesalahan yang buat itu fatal. Jadi begitu mau. Soalnya ada ini mau Bahaya. kopi itu Bahaya. bahagia di awal, sakit di akhir. Mendengar gak lu? Ya lu misalnya mungkin dengan pacaran itu lu bisa membuat lu bahagia kan, Iya benar-benar. tapi nggak selamanya itu bahagia kan. Nah, ada juga kalimat Iya. nih, cinta itu tidak selamanya indah. Iya, kawan. benar. Iya, pasti ada aja. Ada kebahagiaan, ada penyesalan. Nah, jadi menurut lu gimana tuh? Ya lebih baik gua mendingan putus. Lu lebih baik putus. Iya. Tapi sekarang lu udah ada lagi, gimana ceritanya gitu?
Ya soalnya ada yang ngerespon begitu. Oh jadi artinya pada saat lu mendekati perempuan, ketika orang itu respon sama lu, berarti lu mau aja gitu. Ya namanya itu ada katanya kayak lampu hijau lah, dikasih lampu hijau langsung gue sikat dianya, langsung pacarin sama gue. Maksud lu itu ibaratnya ada peluang. Ya lu tancap bener, gitu. gue tancap kayak ibarat kata gas lah motor kayak gitu, langsung gue gas, langsung gue sikat sama gue itu. Berarti dari yang lu alami, walaupun lu nih, lu kan pernah sebelumnya kan lu pacaran 1 tahun kan ya, Ya 1 tahun itu cukup lama kan. iya ya. Jadi yang lu ambil dari pelajaran itu nggak membuat lu berpikir 2 kali untuk apa itu pacaran, apa itu apa hasil dari pacaran itu kayak gimana itu, tapi lu malah pengennya tuh Menjerumus ke iya. istilahnya gini lah, mau mungkin gue jabarnya dengan Iya, bahasa sederhana gini kan. Mungkin maksudnya Michael itu gini, Mo. Udah tahu itu salah, istilahnya kalau diistilahin ya, udah tahu di depan ada jurang, lu kenapa masih mau masuk iya, ke situ? Jadi istilahnya udah tahu lu nanti bakal sakit hati, tapi kenapa lu ngelakuin yang kedua kali melakukan itu lagi? Jadi lu sama saja menyakiti diri lu sendiri secara tidak langsung. Gimana menurut lu? Ya menurut gue mah lebih baik jauhin aja, jauhin apa nih maksudnya? jauhin dia lebih baik. Jauhin yang lu lagi deketin. Enggak, lebih justru itu yang lebih gue deketin kayak gini, nggak bakal gue jauhin, gue pepet terus sama gue lanjut. Artinya jadi yang udah mau lu deketin lagi, Mau gue balas dendam sama gue sama dia. kenapa Oh. lu mau begitu? Karena apa? Dia gue lihat di WA-nya, dia bilang teman-teman, kalau emang teman bawa lah, kalau emang teman gue ajakin ngopi bareng. Situ gue nggak senang. Enggak, soalnya ini apa menurut lu putus dari mantan lu itu terus mencari yang baru itu bakal bikin dendam lu terbalaskan gitu. Nah itu Lu mau yang nyari pacar baru demi balas dendam gitu sama mantan lu. iya itu yang gue paling suka. Justru itu kesalahan besar. Itu kesalahan yang besar. Itu kesalahan besar banget. Bener kata Mei. Karena pada intinya lu sama saja menurut gua ya melakukan hal yang salah lagi. Dalam arti ya lu cuma nyari kebahagiaan yang yang sementara aja gitu. Artinya si mantan juga udah bodo amat sama lu, udah Iya, nggak emang. lagi sama lu. Begitu, Mo. Jadi itu bukan satu hal yang menurut gua benar gitu, malah yang Nggak ada baik. memperkeruh lah. Sekarang gini lah, lu kan menurut gua sepertinya hasrat lu terlalu menggebu-gebu lah. Bener. Dalam arti lu pada saat lu tidak pacaran nih, lu misal putus nih, gua takut lah, gengsi lah, dibilang jomblo lah, gua malu. Nah, ya mungkin lu terlalu menggebu-gebu hasrat lu. Jadi lu terlalu inilah apa, terlalu fokus mungkin mau mencari yang baru lagi. Apa lu nggak mau ngambil hikmahnya dari pelajaran itu, maksudnya gua? Enggak, Lu berarti nggak kapok tuh. terus gue Tapi gua tetap penasaran nih Nat sama ini. harus gimana. Penasaran dong. Pacaran lu kan pacaran ya. Terus apa yang lu dapet dari pacaran itu? Ya Kebahagiaan. kebahagiaan, Kebahagiaan apa? kebahagiaan. Maksudnya banyak orang yang bilang itu katanya pacaran itu kan bikin kita bahagia gitu. Iya, Maksudnya emang kayak benar. seperti apa sih? Bahagia itu kayak bersama-sama lah, misalnya dia diajakin susah mau, itu namanya bersamaan. Kalau diajakin dia lagi susah, nanti ke depan dia nggak kaget, bersama-sama begitu maksud gua. Yakin dengan pacaran, maksudnya yakin si pasangan lu ini bakal menerima lu di saat lu susah. Ya insya Allah paling Gini Mo, intinya gimana cara lu biar bisa meyakinkan dia gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba nyari yang lain gimana? Hati Iya. lu sakit gak? Misalnya nih lu udah menjalani hubungan setelah lama, setelah 1 tahun yang sekarang ini, lu emang gak sakit? atau lebih sakit lagi kemana-mana. Iya. Makanya itu Berarti artinya lu harus mencari lagi yang baru gitu. Kalau misalnya lu udah disakitin, nyari lagi yang baru. Ya yang baru saya mau ngetes dulu yang baru ini, besok mau saya tes dia yang baru. Kalau emang dia benar cinta serius sama saya,
apa yang dilakukan sama dia. Ya paling mau mainin perasaan lah. Gimana tuh perasaan lu kalau ternyata dia begitu ke lu? Ya kalau emang dia mau main perasaan lagi, saya lebih baik saya mundur daripada saya Daripada sakit. tersakiti lagi Iya. gitu. Artinya ya sudah menurut gua gitu. Lebih baik mungkin lu stop dulu aja pacaran. Apa yang ngebuat lu nggak stop pacaran? Gue pengen tahu dari sisi lu nih yang udah bertahun-tahun pacaran ya kan. Gimana menurut lu? Ya hobi bersenang-senang aja. Jadi artinya itu hobi. Tapi kenapa itu bisa dijadikan hobi? Kan banyak hobi-hobi lain. Ya kayak bola mah nggak senangnya perempuan nyari cewek begitu. Berarti lu kalau dibilang penjahat kelamin Lu terima nggak? terima gak tuh? Enggak ah, Ya kan? enggak bakal terima. Ya udah. Soalnya kan lu kan sama aja mempermainkan. Iya, mau lu secara tidak langsung Iya, lu selalu mempermainkan. bantahan ini lu selalu menggunakan diri lu. Jadi gimana ya? Jadi gitu Kim. Gimana? Enggak, soalnya kan kita kan punya hati masing-masing ya. Betul. Lu punya hati juga kan, perempuan juga punya hati. Kalau lu mempermainkan hati seseorang itu lu bakal kena akibatnya. Tak dulu. Gimana? Lu bilang tadi cewek kan? Ya Ya, kalau emang cewek yang nggak mulai duluan, berarti cowok juga nggak mulai duluan. maksudnya dia mungkin gini lah kalau Apa? jadi misalnya nih si Bimo nih Dia punya hati, sakit kan? ini Iya, ya iya. Kan itu kan Ya. kata lu kan bilang, kata lu Eh, apanya tadi? Coba, gue pengen dengar tadi. Apa? Yang tadi coba. Yang Hati mana itu. yang kata Hati itu coba. hati? Oh, kan setiap orang punya hati beda-beda ya. Lu punya hati, perempuan juga punya hati kan, ya kan. Kalau lu menyakiti perempuan nih, lu kan tadi kan bilang kan katanya kan mau nyari cewek dengan alasan balas dendam ya Nan ya. iya Itu Udah mana? sama aja dia mempermainkan hati si perempuan yang baru kan, ya kan. Tak dulu. Bener lah, lu Iya, lu benar menurut mempermainkan. gua. Terus Ya, apa bantahan Apa? lu? Tak dulu. Iya. gimana Gimana nih? Tergantung dari perempuan lah. Kalau emang perempuan mulai duluan, laki bakal mulai duluan. Enggak, jadi Lu gini salah loh Kim. total mau Lu menurut salah gua. Bener. Iya, jadi intinya ya lu nggak bisa begitulah, lu terlalu egois itu Egois. namanya. Kalau dari sisi lu gimana kalau? Kalau gua ya itu sama aja ya, lu nggak cinta tulus dari hati lu itu mah. Lu dengan alasan putus nyari lagi itu sama aja lu mempermainkan hati lu sendiri dan cewek-cewek lain. Lu ibaratnya lu gini nih, lu nyari kayu nih, misalnya nyari kayu Iya. yang lebih bagus di hutan lah. Iya, Apakah lu bakal nemuin kayu itu yang lebih bagus menurut lu gitu? Nyari yang lebih bagus lah. Bakal ada karena karena sifat bagus itu timbul dari diri kita sendiri. Kalau kita menemukan yang cocok menurut kita itu bagus buat kita. Jadi kalau misalnya lu kayak lu putus nih, berarti lu udah gak cocok nih, lu cari lagi yang lebih bagus. Lu putus lagi nih, gak cocok, cari lagi. Itu sama aja lu mempermainkan itu dong, ciptaan Allah dong. Kayak lu Lebih baik mendiam daripada pacaran. nah itulah gini lah. Itulah yang gue cari. Intinya mungkin gini, kalau maksudnya Bimo mungkin dia kayaknya kalau dari sisi masih belum stop pacaran masih ngerasa sakit hati dan belum puas. Iya sih, Dia benar. mungkin mencari kepuasan karena gini, lu perlu tahu juga bahwa sifat manusia itu keinginannya itu tidak akan pernah merasa terpuaskan kecuali lu punya rasa syukur yang benar-benar. Syukur itu intinya. Jadi istilahnya yang dianalogikan Michael ilustrasi dengan masalah kayu tadi sama kayak produk lagi Iya. nih di dunia ini nggak ada produk yang paling bagus mau Bener. itu masalah kecocokan, istilahnya dari hati ke hati. Kalau hati lu cocok sama si cewek ya lu buktikanlah dengan apa, dengan lu mungkin dijalaninya dengan ta'aruf, perkenalan dulu. Ta'aruf tuh lu perlu tahu, jangan salah arti. Lu kenalan dulu, nanti lu tanya-tanya nih sikapnya si cewek ini gimana. Ke lu yang lebih paling utama sih lu tanyain dulu ke orang tuanya ini sifat si ceweknya gimana.
apa dia pendiam apa gimana. Iya lu perlu begitu. tahu juga itu masalah itu Mo. Iya nanti setelah itu lu ke temennya ya kan, lu tanyain gimana sikapnya dan ke sahabatnya dan ke tempat kerjanya, lu nanti bisa lihat karakter dia yang Ceweknya. asli. Dan karakter asli seseorang itu bisa kelihatan banget pada saat lu melakukan perjalanan jauh atau safar, dan di situ nanti akan terjadi yang namanya konflik dan drama-drama. Lu di situ bakal ketahuan apakah si cewek ini sabar atau malah sebaliknya punya sikap yang marah dan penuntut. Nanti lu ketahuan di situ. Iya jadi gitu. Jadi gue saranin tuh, lu kan udah putus ya sama cewek lu nih, gunakan waktu putus lu itu untuk memperbaiki diri lu gitu. Jangan lu cari yang lebih baru lagi, maksudnya jangan lu mencari yang wanita lain dengan alasan balas dendam ya. Iya. Justru balas dendam terbaik itu ya dengan memperbaiki diri sih Nan ya. Memperbaiki diri itu versi diri kita. Nah iya, Sama juga udah sakit hati gimana tuh. Lu bisa saja Pas iya udah itu sakit hati gimana. jangan dendam. Kalau emang dia nggak nyari masalah duluan, kenapa dia nyari masalah Bukan. duluan? Itulah permainan setan gitu. Benar ya Allah. Lu ya gitu, lu dibikin senang dulu di awal gitu kan. Masih dibilang masih di awal kita Enggak, senang dulu di awal nih. Ntar ujung-ujungnya lu sakit. Dengan sakit itu lu sakit hati kan. Soalnya banyak lu. Ada yang sakit hati karena percintaan, terus akhirnya ujung-ujungnya bunuh diri. Benar. Ada yang ujung-ujungnya apa dengan hal kekerasan kan. Ya, ada lagi yang lebih parah kalau Iya. gue dengar beberapa cerita dan pengalaman ini di sosial media yang pernah disebar. Gue sebutin nama akunnya itu Aji. Ini apa? Ya, pokoknya akunnya namanya Aji Pangestu ya itu. Nah, dia itu punya satu followers. Nah, followersnya ini curhat ke dia dan dia menyembunyikan namanya. Dari situ gua ambil kisah dari pelajaran dia cerita tuh, followersnya cerita ke si Aji Pangestu bahwa cewek itu ya, kita sebagai laki-laki itu selalu dikatakan salah dan bahkan didikte, didoktrin semua cowok sama, semua cowok itu begini gini, padahal kan itu hanya segelintir oknum aja, oknum yang memang nggak bertanggung jawab. Jadi istilahnya kalau misalnya kita di pihak perempuan ya, misalnya kita jadi perempuan ya, itu kita cuma dikasih hal-hal manis aja, nanti pada saat dia udah dapet yang lebih dari yang dia inginkan, artinya itu dia istilahnya maaf kata ya, kayak misalnya dia udah mengambil keperawanan perempuan itu, udah dia ditinggalin situ aja gitu dengan alasan gini yang nggak masuk akal lah, kabur malahan. Nah itu menjadi bahan pelajaran. Jadi kita jangan sampai mengikuti hawa nafsu kita, karena ya nggak akan pernah habis mau, kecuali disumpul dengan tanah. Ya di mana tuh maksudnya? Ya udah pada saat kita masuk ke liang lahat. Itu ini renungan aja buat kita gitu, biar sama-sama untuk inilah apa, istiqomah gitu. Yang berat itu sebenarnya istiqomah itu lu harus konsisten dengan melakukan kegiatan yang positif gitu. Soal contohnya kayak gua kayak gua menanda nih, gua kan juga gua menanda kan nggak punya pasangan ya, tapi kita bisa loh maksudnya menjaga diri kita gitu. Kalau gua pribadi sih dengan mencari kesibukan yang positif gitu, kayak seperti mencari hobi-hobi baru gitu kan. Kayak baru-baru ini gua tuh kayak hobi banget juga main catur gitu. Ya. Jadi kan menurut gua kan kesibukan yang menghasilkan manfaat yang bagus gitu ya, dan juga untuk pemikiran kita Iya. supaya lebih matang lagi dalam berpikir dan bertindak gitu. Jadi istilahnya gini lah, lu sebelum melakukan pacaran lu berpikir lagi tuh beribu-ribu kali kedepannya lu depannya nanti gimana. Jadi sebelum lu bertindak lu berpikir lagi, jangan langsung ikutin hawa nafsu lu, karena gak akan pernah bener Mo. Jadi lu ikutilah kata hati lu Mo. Dan juga tunjuk dari Allah, lu memohon juga lu berdoa. nah gitu. Terus sama ini lagi Nan, yang kata dia bilang kan, katanya dia malu tuh dibilang jomblo ya, Iya. sama teman-teman. Ya, Lu makanya kalau itu. dibilang gitu, lu bilang gini, kita
kita itu semua itu nggak ada yang jomblo ya kan. Iya benar-benar. Kita itu semua itu punya pasangan masing-masing, Ya, cuman belum saatnya. belum saat kita ketemu. Itu tahu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang lu nggak gaul lah punya pacar gitu, apa lu jomblo, lu nggak apa, nggak keren lah lu. Nah makanya juga gitu. Nah lu bilang lagi dah, lu bilang gini lah, kalau ada orang yang bilang gitu, apa dengan pacaran bermanfaat gitu buat kehidupan kita ke depannya. malah yang ada gini kalau menurut gua dulu juga hilaf ya kan, namanya Dia dulu benar masih belum proses hijrah. Emang Jadi ya susah memang sih. apa ya, memang tuntutan dari hawa nafsu dan lingkungan sekitar itu mempengaruhi. Jadi lu juga harus keluar dari zona, dari lingkaran terkena. Karena juga itu nggak berfaedah juga, yang ada bikin sakit hati lu, nanti beban pikiran juga, sia-siain juga. Iya, sia-sia juga sih. Jadi intinya mah gini lah, Mo, ya udahlah, yang udah terjadi udah, lu ambil hikmahnya dari kejadian itu ya. Dan sekarang mah kita perbaiki diri aja. Jadi gua sama Michael ini tujuannya buat konten ini itu ya lebih ke muhasabah diri aja gitu. Kita juga teman-teman buat konten ini bukan bermaksud diri kita udah paling benar, udah paling so Benar. suci, enggak gitu. Karena untuk Berusaha ini aja apa, berusaha untuk menebar wasilah kebaikan gitu. Kita belajar dari pengalaman orang lain tanpa perlu kita menjalani itu. Iya gitu, Mo. Gitu. Jadi dari pelajaran dari orang lain, kisahnya itu sebenarnya sama aja, Mo. Pasti mungkin akan terjadi ke kehidupan kita gitu, Mo. Jadi istilahnya mungkin gini lah, kalau misalnya lu tetap masih lanjut pacaran, ya lu nanti akan terjadi ini, Mo. Istilahnya apa yang lu lakukan dalam hidup itu akan bergema dalam keabadian. Artinya apa yang lu perbuat ya akan balik lagi ke diri lu. Kalau misalnya lu melakukan kebaikan, ya kebaikan juga datang ke diri lu sendiri. Iya pasti ada balik. Banyak juga sih Kim, kayak apa sih, kayak tongkrongan itu gara-gara awal-awal tuh gara-gara pacaran, gara-gara kita kan ngumpul nih, terus gara-gara pacaran jadi dia menjauhi tongkrongannya, sahabat-sahabatnya gitu, terus giliran disakitin balik lagi. Nah iya tuh, bener nih, setuju nih. Emang bener sih. Banyak kayak gitu juga. Jadi artinya gini lah, pada saat lu pacaran, lu lupa daratan, lu ngejauhin teman-teman lu. Tuh, jadi lu lebih fokus ke cewek, tapi pada saat lu disakiti, lu putus, lu balik lagi ke tongkrongan lu, ntar gini Malu jadinya. bukan jadi malu, Mo. Harusnya ya lu lebih milih teman lah, dalam arti Ya, teman yang memang mengingatkan lu ke hal-hal yang baik gitu. Intinya temen nongkrong lu aja lah gitu. Kalau lu dibilang gitu ya wajar sih, karena lu istilah kasarnya ya lu seneng kemana ya kan, yang susah kesini. Benar. Iya, artinya ya ya udah, yang udah terjadi ya udah, yang penting ya lu jangan sampai Harganya ya. lagi. Yang penting sekarang mah ente terus aja melakukan kebaikan-kebaikan. Yang lalu gara-gara mungkin Karena pokoknya lu jangan tanamin dalam diri lu tuh udah balas dendam boleh, tapi dengan hal yang baik gitu. Sakit kan sebenarnya. Enggak, gitu, balas dendam terbaik itu ada. Ya caranya mah apa? Mengikhlaskan. bener, mengikhlaskan, dan lu harus Iya. berdamai dengan diri lu Iya, sendiri. itu balas dendam Lu harus terbaik. legowo, Mo. Karena inilah seiring berjalannya dengan waktu itu akan menyembuhkan hati lu. Yang penting lu legowo, lu ikhlas, terima bahwa mungkin ini memang udah seizin Allah, Mo. Bukan mungkin lagi, pasti terjadi atas izin Allah juga. Yang penting tinggal gimana lu ambil pelajarannya dan ambil hikmahnya. Gitu aja. Jadi gitu. Lu dari sini udah ada pikiran apa mau masih lanjut? Nah, gua masih lanjut sih, cuman buat cewek itu ngetes doang yang baru itu. Atas gimana? Tes gimana nih? Tes gimana nih? Ngetesnya begini. Yang gak orang kayak gini.
yang Iya. namanya pacaran itu mau rentan Rentan. pasti pada saat dia masih bocah, maaf kata ya, kayak misalnya masih SMP SMA kan pikirannya kan masih anak-anakan lah gitu, masih mencari jati diri lah gitu. Jadi pada saat dia menemukan yang lebih baik dari lu, yang lebih ganteng, yang lebih cantik, itu pasti bakalan lu ditinggalin loh secara nggak halus. Nanti lu sakit lagi, lu nanti kecewa lagi, ya ujung-ujungnya nanti ya kita mengadu ke Gusti Allah, ke siapa lagi gitu. Karena manusia kalau tempat bersandarnya ke manusia lagi pasti akan berujung dengan kekecewaan, rasa sakit. Ya berharap paling baik ya ke Gusti Allah, mau Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Mau tolong lu renungkan gitu, buat lu juga Pikir-pikir lagi. lebih kepertimbangkan lah. Gua sama Michael bilang ini kita peduli dan sayang sama lu. Iya, soalnya itu kita Dan ungkapan sayang itu nggak mesti lewat kata-kata begini, Iya, tapi tahu. lebih ke pembuktian aja gitu. Ini termasuk pembuktian juga gitu buat kebaikan lu juga gitu. Gue bukan bermaksud sama Michael ngelarang lu, yang penting gue sudah mengingatkan lu, menasehati lu, sudah mendakwahi lu, dalam arti ya mengingatkan aja gitu. Dan buat teman-teman juga di sini ya saling mengingatkan aja dalam kebaikan. Nanti saya pikir-pikir dulu coba soal kayak gini. Lu lebih dipertimbangin lagi. Iya. Coba mudah-mudahan aja nanti Allah kasih hidayah buat lu. Oke teman-teman, alhamdulillah di sini kita sedikit ada perdebatan ya, karena rekan saya ini si Bimo mungkin masih belum tercerahkan. Mudah-mudahan nanti di next video nanti mudah-mudahan Allah kasih hidayah, dan juga mungkin saya juga alhamdulillah sudah selesai juga konten podcast kali ini, ngobrol santai. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa bikin podcast bareng lagi, mungkin mudah-mudahan selain bintang tamunya Bimo yang udah pacaran selama bertahun-tahun, ya mudah-mudahan nonton bisa ambil faedahnya, manfaatnya, dan juga gak ragu lagi untuk yang namanya meninggalkan pacaran. Oke. Gua Nanda Pradana, Bima Gusdayu. gue Michael aja kita mengucapkan assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.